Oke, baik teman-teman semuanya, kembali lagi di channel AR Mahmud ini. Kita bersama Opung Parbelak teman-teman ya. Ya, karena masih suasana hari lebaran, dibawa happy saja ya teman-teman. Semoga terhibur ya. Kita nonton bersama Opung Parbelak ya. Gimana kabarnya Hasto bang? Ya mungkin Hasto di penjara buka acara open house. Loh, dia kan nggak ikut puasa. Kok bisa buka acara open house? Bisa jadi ikut puasa. Kan kemarin dia mengatakan di penjara dia ikut puasa. Di penjara jadi lebih baik, lebih sempurna hidupnya, ya kan? Makanya dia buka acara open house di penjara. Terus siapa yang datang? Mungkin Koni yang pertama kali datang ketika Hasto buka acara open house di penjara. Kok Koni sih? Iyalah, Koni kan CS-nya. Iya. Ya nggak mungkin lah Pak Hasto ini buka acara open house di penjara. Emang Hasto nih siapa? Ya juga kan Pak Hasto nggak ikut merayakan hari lebaran, ya kan? Ya semoga cepat berlalu ya Pak Hasto. Ya ikutin proses hukumnya. Jangan menyalahkan sana sini, jangan mengadu domba sana sini, jangan merasa dipolitisasi hukum, jangan merasa menjadi tahanan politik ya. Katanya Pak Hasto ini menjunjung tinggi supremasi hukum ya. Tapi kok terus menyalahkan ke pemerintahan, menyalahkan Pak Joko Widodo, ya, menyalahkan KPK, ada yang menunggangi dan sebagainya. Pak Hasto kalau ingin menjunjung tinggi supremasi hukum ya ikutin proses hukumnya, ya. Kalau merasa tidak bersalah ya buktikan di persidangan. Nah ini sangat seru sekali teman-teman ya. Makanya kita bawa suasana happy, semoga terhibur ya, karena masih bersama Opung Parbelak ya. Oke, langsung saja kita simak videonya sampai selesai biar teman-teman tidak gagal paham. Oke? Gimana penampilan Opung Parbelak pada saat ini ya? Udah mirip dengan tahanan politik. Siapa, Pung? Siapa, Pung? Sekjen. Itu Pung ngaku-ngaku tahanan politik. Iya. Sebetulnya tahanan kriminal tapi dibilang tahanan politik. Tahanan kriminal. Sekarang yang menentukan tahanan politik itu dari mana sih? Masa dari tahanannya sendiri? Kalau menentukan tahanan politik itu kan dari sidang kan? Iya. Mana bisa tahanan politik ngaku-ngaku? Saya tahanan politik. Iya. Emang kau yang memutuskan kau itu tahanan politik atau kriminal? Pung, janjimu apa, Pung? 2 hari ini kau kan nggak akan ngebully orang, Pung. Iya. Betul, memang udah itu janjiku. Tapi bukannya bilang apa, nggak tahan aku. Rasanya hidupku sunyi kali kalau nggak membuli orang. Nggak tahan. Gitu loh. Tapi lihat-lihat juga siapa yang dibully, Pung. Iya. Sekarang begini, masalahnya di mana kalau aku bully Hasto sekarang? Dia kan selama ini kan nggak puasa. Kalau aku membuli orang yang puasa, mungkin salah aku. Ini dia nggak puasa. Nggak puasa. Lebaran pun nggak. Jadi aku rasa kalau dibully pun dia nggak terganggu itu. Aduh, tahanan politik. Tahu nggak sih kalian itu tahanan politik apa? Yeah. Tahanan politik itu adalah ya seseorang yang ditahan oleh karena memiliki ide atau gagasan-gagasan yang bertentangan dengan pemerintah dan cenderung membahayakan bagi kekuasaan negara yang sedang memerintah. Itu tahanan politik. Terus ide apa rupanya dan gagasan apa yang dimiliki si Hasto? Yang membahayakan pemerintah. Kurasa nggak pemerintah nggak dibahayakan dengan ide-idenya ini. Yang berbahaya idenya ini bagi partainya sendiri. Ingat ya, Hasto tidak akan pernah dianggap sebagai orang yang berbahaya bagi negara. Enggak. Dia itu berbahaya bagi partai sendiri. Iya. Jadi maksudnya apa, Pung? Kalian terjemahkan dengan bahasa kalian sendiri. Tahanan politik. Kecuali kalau dia itu seperti Nelson Mandela. Nelson Mandela ya, bukan Nelson Sinambela. Oke.
Ya, Nelson Mandela ya ketika dia menentang diskriminasi terhadap orang-orang kulit hitam di daerah Afrika Selatan ya. Waktu itu Afrika Selatan itu diperintah atau dipimpin oleh kebanyakan dari orang-orang Eropa kan begitu, kulit putih ya. Jadi ini membahayakan membahayakan eksistensinya dari orang-orang kulit putih yang ada di Afrika Selatan. Makanya ditahanlah dia karena apa? Karena idenya ya yang ingin membuat orang-orang kulit hitam itu terlepas dari perbudakan, terlepas dari diskriminasi, dianggap membahayakan bagi pemerintah. Itu begitu. Kan itu dia. Nah ini masalahnya uang suap. Terus penyalahgunaan kewenangan terhadap PAW. Setelah itu obstruction of justice. Menenggelamkan handphone. Menenggelamkan handphone. Bahayanya untuk negara yang mana? Yang mana? Berbahaya bagi partainya sendiri dan juga kader-kadernya sendiri. Karena apa? Karena ini orang nggak usah lagi diperpanjang lah. Karena ini orang sebetulnya menjadi juru kunci terhadap kemungkinan terhadap kasus-kasus besar dibalik daripada kasusnya Harun Masiku. Ini ya. Kalian coba perhatikan, kalian nggak sadar nggak? Kenapa orang PDIP mati-matian membela si Hasto? Kenapa? Ya, berbagai macam cara mereka gunakan, mulai dari 1000 pengacara tambah 1. Ya mereka kemarin kan bilangnya tambah 1000 pengacara. Iya. Tambah Febri Diansah tambah 1. 1001 kan? Walaupun yang tampak di persidangan cuma 3 orang. Ya, tapi kelihatan bagaimana getolnya ya orang-orang di PDIP ini bagaimana membela Hasto, berusaha supaya Hasto terbebas, berusaha supaya Hasto ini memang betul-betul menurut mereka tidak dikriminalisasi. Karena apa? Karena mereka tahu kalau sempat Hasto berkicau bahaya. Bahaya ini ya. Makanya jujur aja gue bilang, kalau sempat nanti kongres orang ini, iya kan, kalau kongres orang ini, kalau memang tidak menyalahi aturannya seorang yang sedang menjalani hukuman penjara menjadi sekjen, tetap ini jadi sekjen. Tetap. Iya. Supaya apa? Supaya jangan bernyanyi nanti dia. Kita udah lihat bagaimana Nazarudin, ya kan, dari Partai Demokrat, nyanyi dia kan? Bernyanyi dia, makanya masuk itu. Ara Surbaningrum masuk. Andi Malaranggeng masuk. Iya benar. Jero Acik masuk. Kan begitu kan? Angelina Sondak masuk. Bedanya yang satu sekjen, yang satu bendahara. Bener. Iya. Iya kan? Iya. Itu dia. Ya, jadi udahlah, jangan ngaku-ngaku tahanan politik. Tahanan politik itu kalau misalnya di Indonesia itu seperti Muhammad Hatta, ya. Muhammad Hatta waktu sekitar kalau nggak salah tahun 1932, ya. 1932 atau 34 dia itu sekolah di Rotterdam. Tahu kalian di mana itu? Belanda. Ya, Rotterdam di Belanda, bukan di Salatiga. Ya, jadi mereka dia itu bergerak ya di, kalau tidak salah, Perhimpunan Indonesia ya. Jadi anak-anak muda di sana dan juga mahasiswa dihimpun lah ya, sehingga mereka itu memikirkan bagaimana supaya ada pergerakan supaya bangsa Indonesia ini merdeka. Dan ini dianggap ya membahayakan pemerintah Belanda. Karena apa? Karena saat itu Indonesia dijajah Belanda ya. Saat itu. Akhirnya apa? Ditahanlah Bapak Muhammad Hatta. Setelah itu siapa? Ada Sultan Syahrir, ya. Sultan Syahrir itu adalah salah seorang bisa dikatakan aktif juga di partai PNI bersama-sama dengan Muhammad Hatta. Beliau itu kalau tidak salah tahun 1945 itu sudah pernah menjadi Perdana Menteri ya. Tapi oleh karena pergerakannya ya, beliau itu sempat dibuang. Kalau tidak salah di daerah mana ya? Aku lupa juga ya. Bovendigul atau di mana ya.
Muhammad Hatta di Bovendigul, tapi di waktu di Belanda juga dia itu jadi tahanan politik juga ya, karena idenya, gagasannya ya. Setelah itu Tan Malaka begitu juga ya. Tan Malaka juga waktu itu dianggap ide dan gagasannya membahayakan kolonial Belanda ya. Jadi ya inilah yang layak disebut dengan tahanan politik. Karena apa? Ide gagasan memperjuangkan kemerdekaan, ide gagasan untuk memperjuangkan bangsanya itu membahayakan kolonial Belanda. Maka layaklah mereka disebut dengan tahanan politik. Nah, Hasto apa Hasto? dan ada perbedaan dari tiga-tiganya, ya kan? Apa itu? Kalau Muhammad Hatta dari Bukit Tinggi, Sultan Syahrir dari Padang Panjang, dan si Tan Malaka itu kalau nggak salah dari Suliki. Ya, Suliki itu kalau nggak salah 50 kota ya, atau pokoknya di daerah dekat Payakumbuh sana ya. Jadi tiga-tiganya ini orang Sumatera Barat. Hasto dari mana? Hasto orang Jogja. Orang Jogja. Iya kan? Iya. Artinya apa ya? Artinya beda jauh. Jangan sempat Hasto mengatakan bahwasanya dia tahanan politik. Karena apa ya? Karena tidak ada satupun idenya, gagasannya yang membahayakan negara. Itu yang pertama. Baru yang kedua, dia nggak pernah lahir di Sumatera Barat. Artinya apa? Orang-orang di Sumatera Barat mulai dari dulu sampai sekarang memiliki pemikiran yang hebat. Muhammad Hatta Sumatera Barat, Bukit Tinggi, Sultan Syahrir Padang Panjang. Aku udah pernah ke sini. Ya, setelah itu Sumatera Barat juga. Setelah itu Tan Malaka juga dari Suliki. Aku juga udah pernah ke sini. Opung Parbelak. I love you West Sumatera. Ya, jadi kalian kalau misalnya jalan-jalan kalian ke Sumatera Barat ya, ingat ada banyak hal yang bisa kalian nikmati. Yang pertama itu sudah pasti alamnya. Karena di Sumatera ini number one ini biar tahu kalian daerah wisata kalau untuk Sumatera Barat. Yang kedua, sejarahnya. Saya juga pernah ke Sumatera Barat. Bagus banget pemandangannya. Iklan kau pun sedikit. Onde mande rancak bana ya. Iko adalah contoh-contoh pahlawan yang terkenal dari Sumatera Barat ya. Jadi Ambo sebagai orang Sumatera merasa bangga untuk pahlawan-pahlawan Ambunan Adu di Pulau Sumatera, terkhususnya di Sumatera Barat. Tambua cik dah, ndak buko restoran dong. Kini lebaran, hari rayo. Libur. Jangan minta tambua lah. Payah lu kalau ala basobok jo orang awak gini wah. Ngerti kalian itu? Enggak. Aduh, pun kau orang Batak, orang Jawa atau orang Minang sih? Aku orang Indonesia. Ya, jadi kita kembali ke masalah tahanan politik ini tadi. Oke, balik lagi. Ya, jadi tahu nggak kalian? Ya, bukan satu-satunya. Salah satu tahanan saat ini, ya, yang tidak dikunjungi karena lebaran, ya, itu adalah Hasto. Karena apa? Karena Hasto bukan orang Islam. Untuk apa dikunjungi lebaran ke sana? Iya. Iya kan begitu, iya kan. Tapi kalau untuk tahanan-tahanan lainnya mungkin terima tamu, karena mereka itu ingin merayakan lebaran bersama dengan keluarganya. Hasto nggak diajak pun, ngapain diajak? Puasa aja enggak. Kok udah mulai diskriminasi kok, Bung? Bukan diskriminasi. Apa yang salah rupanya gue bilang? Iya. Emang bener. Kalau teman-teman penjara lainnya si Hasto itu dikunjungi karena apa? Lebaran. Hasto untuk apa dikunjungi? Bukannya merayakan lebaran dia. Kalian suka kali kalian itu mencari celah. Aduh. Jadi ya sekarang ini ya Opung Parbelak sebetulnya bukan mau bahas Hasto, tapi kepanjangan ini sebetulnya openingnya ini. Padahal ini tadi cuma openingnya nih. Tapi banyak panjang kali. Jadi tahu ndak kalian ya, di konten Opung Parbelak kemarin diawali dengan mengucapkan salam selamat hari raya Lebaran kan begitu ya.
Aku ingin sekali pakai peci karena apa? Aku itu ingin dicitrakan sebagai Soekarno, kan begitu. Oke. Tapi komentar-komentar yang kudapat itu bertentangan semua. Wong kok mirip kali sama Guntur Romli, kata yang satu. Cie, udah mulai niru-niru gaya Hasto ya, kata yang satu. Aduh, ngapain dia? Yang satu lagi tahu kalian apa? Pung, mirip kali kok sama guru gimbul. Tapi enggak apa-apa lah, daripada beberapa waktu yang lalu disama-samakan, dimirip-miripkan aku sama Rasman Nasution. Rasman. Aduh, Rasman. Pengacara enggak, pengusaha enggak, siapapun enggak. Enggak jelas bagaimana karir hidupnya itu sekarang. Aduh. Ya. Nah, jadi sementara Hasto sedang menikmati hari-hari indahnya di penjara, Bapak Prabowo beserta dengan Bapak Wakil Presiden, ya, Bapak Gibran Rakabuming Raka sedang sibuk menyambut masyarakat ya yang sedang mengikuti acara open house. Ya, dan tahu enggak kalian apa yang bikin aku berkesan ya? Yang bikin aku berkesan ya, itu biasanya presiden di sebelah sana berdiri saja, masyarakat yang menyalam kan begitu. Ya, ini Bapak Prabowo sebagai presiden, beliau yang menghampiri masyarakat untuk bersalaman. Mendatangin rakyat. Tahu enggak kalian, antrian ya itu banyak ternyata di luar itu ngantri itu selama 3 jam, 4 jam, 5 jam. Ada juga mereka itu yang nggak bisa masuk oleh karena apa? Terlalu padat kan begitu. Tapi tidak ada yang luput dari perhatian Bapak Prabowo. Karena apa? Ternyata mereka pulang bawa bingkisan. Bawa bingkisan. Dalamnya ada mie instan, ada gula, ada kopi, ada teh, ada biskuit. Itu dia. Ya. Ingat ya, bagi-bagi bingkisan ya, bukan bagi-bagi bansos. Pas ini diplesetin. Ini kalau sempat ada orang PDP ikut ini bahaya ini. Direkamnya bikin berita dia kan. Presiden dan wakil presiden bagi-bagi bansos waktu lebaran. Awas nih ya, rese orang nih. Ingat ya, bukan bansos, bingkisan. Isinya kopi, gula, teh, mie instan, dan juga biskuit. Orang ini kadang-kadang kan begitu. Ya, suka kali lah orang ini memutarbalikkan fakta. Aduh, gimana? Kantor DPP PDIP ada rencana mau bikin apa? Bikin open house. Jadi kalau ku tengok kawan-kawan ya yang sudah beramah-tamah dengan Bapak Prabowo ya dan juga Bapak Gibran ya di istana kemarin ya, dan mereka mendapatkan bingkisan, jadi nggak sabar aku jumpa sama Bapak Jokowi. Iya. Tenang, opung Parabela kan sebentar lagi kan? Sebentar lagi. Ya, nggak bisa salaman sama anaknya, bapaknya kita salam. Ya, jadi sekedar mengingatkan sekali lagi ya, untuk opung Parabela nanti bulan 4 ya, itu akan pergi ke Solo untuk berjumpa dengan Bapak Jokowi, dan kita akan mohonkan kepada Bapak Jokowi untuk kita bisa wawancara. Iya. Mudah-mudahan bisa ketemu, bisa wawancara. Jadi bukan begitu nyampe foto-foto, begitu nyampe foto-foto. Mudah-mudahan Bapak Jokowi ya tahu bahwasannya opung Parabela itu adalah salah satu pembela Bapak Jokowi di media sosial. Ya kan? Ya. Jadi bagi teman-teman, nantikan kehadiran opung Parabela di Solo, di Jogja, dan juga di Jakarta. Nantikan ya teman-teman ya, ditunggu. Pak Jokowi ngikut juga, Bung? Ya enggak lah. Pak Jokowi stay di Solo. Setelah itu opung Parabela akan di Solo bersama dengan teman-teman kreator lainnya. Kita akan kopi darat dengan teman-teman opung Parabela dan konten kreator lainnya di kota Solo. Betul. Tapi kuumumkan dari sekarang sama kalian ya, kalau mau datang kalian contohnya ya, kalian order sendiri dan juga bayar sendiri. Mana tahu opung Parabela mengadakannya di kafe kan begitu kan? Ya, kalian order sendiri, bayar sendiri dong. Nggak ada yang sponsor. Aku bukan pejabat, Wak. Nanti dibilang lagi aku terkait dengan apa namanya, dengan TPPU, tindak pidana pencucian uang. Ya ditengok orang kan, opung Parabela banyak kali rupanya pendukungnya, dari mana uangnya ini kan begitu. Iya. Mulai sekarang aku bilang sama kalian,
kalau kalian misalnya datang ke tempat opung Parbelak, entah itu di kafe, entah di mana ya, order sendiri, bayar sendiri. Aduh. Itu kan di Solo, Bung. Di Jogja dibayarin kami kan, Bung. Enggak, bayar sendiri juga. Kan begitu ya, kita kan di situ kan silaturahmi, kan begitu. Di Jakarta gimana, Bung? Tetap bayar sendiri. Tetap bayar sendiri. Teman-teman yang sudah mendukung, mensupport, terima kasih banyak ya. Terima kasih banyak ya. Untuk teman-teman yang tidak mau ditampilkan ya seperti biasa ya, dan juga bagi teman-teman yang masih ingin berkontribusi terhadap keberangkatan Opung Parbelak ya, Opung Parbelak masih menyertakan nomor rekening di sebelah kanan dan nomor WA di sebelah kiri. Ingat sekali lagi, nomor WA Opung Parbelak bukan pakai admin, dibalas sendiri atau robot. Opung Parbelak sendiri yang menjawab. Oke? Nah, sebentar Opung Parbelak akan ya menampilkan kepada kalian semua ya foto-foto yang dikirimkan kepada Opung Parbelak. Mungkin aku nggak permisi ya kepada beberapa orang teman Opung Parbelak untuk menampilkannya di video YouTube ini. Opung Parbelak berharap jangan ada yang marah. Kalaupun komplain, nanti aku akan hapus fotonya dari video Opung Parbelak ini. Ya, Opung Parbelak hanya ingin menampilkan foto ini supaya mereka tahu bahwasanya Opung Parbelak itu banyak dicintai oleh saudara-saudaranya yang ada di Indonesia dan juga ada di luar negeri. Itu dia ya, jadi silahkan dinikmati. Sebulan kita puasa, bukan sekedar menahan lapar, bukan sekedar menahan dahaga, tapi sesungguhnya. Terima kasih ya buat teman-teman yang sudah support Opung Parbelak ya, karena ini memang benar-benar apa ya, ya mudah-mudahan terwujud lah nih Opung Parbelak bisa bertemu dengan Pak Joko Widodo. Untuk 11 bulan berikutnya, perang yang sesungguhnya, hari raya telah tiba. Tapi lagunya enak juga ya. Ini musiknya dari mana ini? Udah kalian tonton kan? Dan tahu kalian ya, back soundnya ini adalah juga back sound dari salah satu penggemarnya Opung Parbelak. Oke, luar biasa, luar biasa. Ya, dari temannya Keren. Opung Parbelak, penggemar siapa kali awak? Ya, Banyak penggemarnya. nama beliau adalah Mas Ote Abadi yang ada di Jakarta. Oke, terima kasih Mas Ote Abadi. Ya, jadi beliau ini adalah seorang musisi, ya, legend juga. Ah, itu dia, itulah uniknya Opung Parbelak. Kalau mau mengiklankan sesuatu itu nggak perlu bayar. Nggak perlu endorse. Iya kan, Nggak begitu perlu. kan? Bisa aja sebetulnya bayar 1,5 juta. Ya kan? Ya, tapi ini enggak ya. Jadi ini adalah rasa bangga Opung Parbelak karena karyanya disukai oleh teman-teman. Ya. Betul. Jadi kalau bicara tentang pendukung-pendukung Opung Parbelak ini yang sudah mensupport Opung Parbelak, sebagian besar juga itu dari BSJL. Apa itu BSJL? Barisan Sudarsono Jokowi Lovers. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sudarsono, Ketua BSJL Barisan Sudarsono Jokowi Lovers, mengucapkan selamat Hari Raya Idul Fitri 1 Syawal 1446 Hijriah kepada keluarga besar Bapak Joko Widodo serta kepada semua anggota BSJL yang ada di dalam dan luar negeri. Minal aizin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin. Sama-sama. Assalamualaikum. Saya Danul Subandi mewakili rekan-rekan Barisan Sudarsono Jokowi Lover di New York. Luar Mengucapkan negeri. selamat Hari Raya Idul Fitri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ibu Maria Triningsih, pendukung BSJL dari London, England, mengucapkan
selamat Hari Raya Idul Fitri Di luar negeri. 1446. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hi, I'm Hani from LT Language Center Nuku'a. We would like to say Bahasa Inggris, cuy. Miss Iriana and all the members of PSGL. Happy Eid Mubarak. Mina aidin wa faizin. Taqabbalallahu minna wa minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Keluarga besar Abdul Aziz, Desa Asam Besar, Kecamatan Manis Mata, Kabupaten Ketapang, Provinsi Kalimantan Barat, mengucapkan selamat Hari Raya Idul Fitri 1446 Hijriah tahun 2020. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan segala kerendahan hati dan keikhlasan hati, kami segenap keluarga besar Warsana Yogyakarta mengucapkan taqabbalallahu minal wal minkum minal aidin wal faidin kepada keluarga besar Bapak Jokowi. Semoga beliaunya tetap dilimpahkan rahmat, umur panjang, Banyak barokah. banget anggota BSCL Kami ya. segenap keluarga Ratusan besar loh. tidak lupa mengucapkan minal aidin wal faidin kepada barisan Sudarsono Jokowi. Kami Siska Semua BSCL daerah, Barisan bahkan Sudarsono luar negeri, Jokowi luar Lovers biasa. mengucapkan selamat Hari Raya Idul Fitri 1 Syawal 1446 Hijriah. Mohon maaf lahir dan batin atas segala kesalahan dan khilaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Arya JP dari Kabupaten Lombok Timur, Provinsi Nusa Tenggara Barat, mengucapkan selamat Hari Raya Idul Fitri tahun 1446 Hijriah. Minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir batin. Nah, jadi itulah dia tadi beberapa teman-teman kita, ada di luar negeri, ada di dalam negeri, ada di Pulau Jawa, Sumatera, Kalimantan dan lain sebagainya. Ya. Dari barisan Sudarsono Jokowi Lover. Dibayar ya, Bung? Dibayar? Enggak. Nah, inilah pikiran-pikiran seperti ini yang merusak ini. Masa apa-apa dibayar, apa-apa dibayar? Enggak aja kalian. Ya, jadi itulah dulu dari Opung Parbelak. Salam NKRI harga mati. Oke, itu tadi teman-teman ya. Mudah-mudahan Hasto cepat berlalu proses hukumnya. Dan buat Opung Parbelak dan teman-teman konten kreator yang lainnya, semoga ya terkabulkan hajatnya, nanti bisa bertemu Pak Jokowi di Solo. Dan buat teman-teman yang lainnya ya, follower-follower Opung Parbelak, Agri Fanani dan Air Mahmud ya, ingin ke Solo juga ya silahkan, tapi ya biaya sendiri. Ayo kita bareng-bareng ke Solo, nggak apa-apa ya. Oke, itu saja, terima kasih buat teman-teman semuanya. Gimana pendapat kalian? Silahkan tulis di kolom komentar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.